Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi nih di pembelajaran fisika di pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga dengan saya. Di pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang induktansi diri. Induktansi diri. Kemarin kita sudah bahas tentang hukum Faraday dan hukum Lenz. Di pertemuan ketiga kali ini di bab induksi elektromagnetik kita akan membahas tentang induktansi diri. Selanjutnya kita perlu tahu dulu apa itu induktansi. Jadi induktansi itu, kita baca di sini bareng-bareng ya. Induktansi itu merupakan sifat sebuah rangkaian listrik atau komponen yang menyebabkan timbulnya GGL atau dalam kurung gaya gerak listrik ya di dalam rangkaian sebagai akibat perubahan arus yang melewati rangkaian. Jadi kayak gini ya. Jadi ketika suatu rangkaian dia itu mengalami perubahan arus yang signifikan dalam selang waktu cepat ya, beberapa detik atau beberapa sekian 0, berapa detik gitu ya. Hal itu bisa menimbulkan adanya GGL atau gaya gerak listrik. Kemudian hal itulah yang kemudian dinamakan induktansi diri. Untuk lebih jelasnya di penjelasan selanjutnya, ini dia. Arus yang dalam kumparan tadi tuh dia akan berubah-ubah nih ya. Arus dalam rangkaian yang berubah-ubah dapat menyebabkan adanya perubahan flux magnet. Ini hubungannya dengan materi yang pertama kemarin nih. Jadi arus yang berubah-ubah itu dia itu pasti akan diikuti dengan adanya perubahan flux magnet. Kemudian di kalimat selanjutnya, ini dia. Perubahan flux magnetik inilah yang kemudian dapat menginduksi rangkaian itu sendiri. Jadi ketika ada arus yang berubah-ubah dalam selang waktu yang cukup cepat, kemudian hal itu diikuti dengan adanya perubahan flux magnetik, maka perubahan flux magnetik inilah yang nantinya akan menyebabkan rangkaian itu mengalami induksi atau menginduksi rangkaian itu sendiri. Jadi sehingga menyebabkan terjadinya GGL induksi diri pada rangkaian itu. Kemudian persamaan GGL induksi diri itu dapat dituliskan sebagai berikut. Ada dua nih. Yang pertama adalah minus L DI dt, yang kedua adalah minus L delta I per delta T. Kalau ini adalah persamaan yang dipakai ketika nanti soalnya adalah mengenai persamaan arus ya. Arusnya itu berupa persamaan yang berubah terhadap waktu. Dan kemudian yang kedua digunakan ketika nanti soalnya diketahui ada dua arus ya, ada dua kondisi gitu kan. Misalkan diketahui sebuah rangkaian mengalami perubahan arus dari arus segini ke segini dalam selang waktu berapa detik. Kita pakai persamaan yang ini. Nanti arus yang kedua kurangi dengan arus yang pertama. Kondisi kedua kurangi kondisi pertama, kemudian dibagi dengan selang waktunya. Ini dia adalah keterangannya. Yang baru adalah tentang L di sini ya. L itu adalah induktansi diri. Jadi tadi yang bertanya-tanya L itu apa? L di sini adalah induktansi diri. Kemudian yang lainnya itu sama, jadi delta I itu perubahan arus, delta T adalah perubahan waktu, DI dt adalah turunan arus terhadap waktu. Catatan nih, penting. Tanda negatif di sini menunjukkan bahwa GGL yang dihasilkan berlawanan dengan perubahan arus. Jadi GGL yang dihasilkan nih, ini berlawanan dengan perubahan arus yang ditimbulkan. Kemudian ada persamaan selanjutnya adalah tentang GGL induksi diri maksimum nih. Jadi ketika nanti di soal itu ditanyakan berapa nilai GGL induksi diri maksimumnya, kalian ini pakai persamaan ini. Persamaan L kalikan I dengan, terus kemudian dikalikan dengan omega. L itu adalah induktansi dirinya, I adalah arus yang mengalir, dan kemudian omega adalah kecepatan sudut yang ada dalam rangkaian itu. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal ya, biar kita lebih mudah memahaminya. Diberikan permasalahan seperti ini ya. Sebuah kumparan memiliki 100 lilitan. Kemudian kita tulislah langsung diketahuinya ya. Ini dia. 100 lilitan ya. Jadi dia N. Kumparan memiliki 100 lilitan, jadi N sama dengan 100 lilitan dan nilai induktansi dirinya sebesar 0,4 Henry. Jadi L ya, L 0,4 Henry. Bila pada kumparan tersebut, ini dia, terjadi perubahan kuat arus dari 10A menjadi 2A. 10A ini adalah I1 atau arus pada kondisi pertama sebelum berubah. Kemudian yang 2A ini adalah kondisi kedua ketika sudah berubah. Jadi I2 sama dengan 2A. Dalam waktu 0,1 second dia adalah delta T. Ditanya nilai GGL induksi. Langsung aja nih, langsung jawab. Kita langsung masukkan dengan persamaan yang tadi, persamaan yang kedua ya, yang sisi kanan tadi ya. Minus L delta I per delta T. Tinggal kita masukkan aja nilainya.
ya, 2 minus 10 per 0,1 ya. Jadi 2 minus 10 jadi dia minus 8 dibagi 0,1 dia jadi minus 80. Ini di sini kurang minusnya, jadi harusnya minus 0,4 dikalikan dengan minus 80. Nah, oleh karena itu nanti hasilnya adalah 32 volt ya, 32 volt. Oke, selanjutnya soal kedua. Nah, ini dia. Nah, soal kedua dia itu sebuah kumparan, dengan induktansi di 5H, 5 Henry, dialiri arus listrik yang berubah terhadap waktu. Nah, ini dia nih, yang berubah terhadap waktu menurut persamaan I sama dengan 2 sin omega T. Nah, jadi nanti kita pakai persamaan yang sisi kiri tadi ya, yang DI dt. Nah, kemudian di sini diketahui nih, frekuensi arus listrik itu 50 Hz. Nah, hitunglah gaya induksi diri maksimum antara ujung-ujung kumparan itu. Oke, kita langsung tuliskan diketahuinya. Ada 3, L, F, dan I. Oke, nah, ditanya nilai gaya induksi maksimumnya. Oke, kita jawab ya. Kita ingat nih, tadi kita punya persamaan ini ya. Kita pakai persamaan ini untuk menyelesaikannya. Tapi sebelum itu, kita harus melengkapi dulu nih persamaan arus listriknya, karena kita belum tahu nilai omeganya berapa. Ya. Nah, ini dia stepnya. Step pertama, menulis ulang persamaan arus yang lengkap. Persamaan arus ini belum lengkap, karena omeganya belum tahu. Oke, omeganya belum tahu, kita cari tahu dulu. Kita di sini punya bekal frekuensi nih, 50 Hz. Nah, kita juga tahu nih kalau rumus dari omega atau persamaannya adalah 2πf atau 2pi per t. 2pi kali periode atau 2pi dibagi dengan 2pi kalikan frekuensi atau 2pi dibagi dengan periode. Nah, di sini diketahui periodenya 50 Hz. Jadi tinggal dikalikan. Ya, jadi hasilnya adalah 100 pi radian per second. Nah, nilai 100 pi-nya ini kita masukkan nih menggantikan omega yang ada di persamaan. Jadi 2 sin 100 pi t. Nah, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita dapat persamaan yang lengkap, step kedua adalah menghitung laju perubahan kuat arus. Nah, lajunya nih yang DI dt-nya nih kita cari di sini. Jadi kita tuliskan lagi D sama dalam kurung. Nah, I-nya masukin lengkap 2 sin 100 pi t. Kemudian dt diturunkan terhadap waktu. Nah, gini nih, yang ini nih yang perlu diperhatikan. 2 sin 100 pi t dia diturunkan terhadap waktu. Oleh karena itu, 100 pi yang ini dia maju ke depan nih, ya, maju ke depan. Jadi 2 kali 100 pi. Nah, sin itu diturunkan, dia adalah cosinus. Jadi sin berubah jadi cosinus. Nah, yang belakang ini tetap ya, yang belakang ini tetap. Jadi yang berubah cuma depannya ini. Ya, yang berubah depan sama trigonometrinya. Ya. Jadi 100 pi t yang belakang ini dia maju ke depan, 100 pi dikalikan. Nah, ini dia sinnya berubah jadi cos. Kemudian yang 100 pi t ini tetap ditulis lagi 100 pi t. Nah, jadi ada dua 100 pi. 100 pi-nya ada dua. Ini sama ini, depan sama belakang. Depan ini karena diturunkan, ya. Belakang ini tetap ya. Cosnya ini berubah karena diturunkan. Nah, jadi hasilnya kita kalikan aja dari 200 pi cosinus 100 pi t. Step ketiga adalah menghitung gaya induksi dirinya nih. Nah, kita hitung nih nilainya berapa di sini. Oke. Kita masukin nih minus 5L ya. Minus 5L, L-nya kan di 5 ya. Ini 5 kalikan 200 pi cosinus 100 pi t. Hasilnya adalah minus 1000 pi cosinus 100 pi t volt ya. Tinggal dikalikan aja nih 5 kali 200. Nah, setelah itu masuk ke step keempat nih. Step keempat menghitung nilai gaya induksi diri maksimumnya. Jadi berapa nilai gaya induksi diri maksimum? Nah, dia akan maksimum. Lihat, ini kan persamaannya kayak gini ya. Minus 1000 pi cosinus 100 pi t. Jadi dia akan maksimum ketika nilai cosinus 100 pi t-nya itu adalah 1 ya. Hasil cosinusnya ini hasilnya harus 1 nih. Nah, makanya kita ganti ketika dia ditanyakan maksimumnya, maka kita ganti cosinus 100 pi t ini adalah 1, sama dengan 1. Karena paling maksimum ya 1. Kemudian di bawahnya adalah setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, gitu kan. Jadi maksimumnya adalah 1. Kita ganti langsung nilai ini jadi 1. Sehingga, nah ini dia. Kita mutlakin aja ya, biar hasilnya nanti positif. Ini minus 1000 pi kalikan 1. 1 ini adalah tadi ya, menggantikan nilai cosinus 100 pi t. Nah, jadi hasilnya adalah 1000 pi volt. Nah, ini adalah cara panjangnya nih, cara panjang ketika kita harus menurunkan satu-satu. Tapi kemudian ada cara yang lebih efektif atau lebih cepat ya. Kita mau ngehack gitu ya. Cara lainnya adalah dengan persamaan yang tadi nih. Langsung
GGL induksi maksimum sama dengan L kalikan arusnya kalikan omega. Kita udah tahu nih L-nya 5 Hz ya. Arusnya dia adalah arus maksimum. Jadi I ini kan 2 sin omega T ya, nih yang ini ya, 2 sin 100 pt. Jadi kita pakai duanya aja, maksimumnya aja, I maksimumnya aja 2. Terus kemudian dikalikan dengan 100 pi. 100 pi adalah tadi omeganya ya. Kita hitung bareng-bareng ketemu 100 pi radian per second. Nah, 100 pi, nah hasilnya sama nih, 1000 pi volt. Nah, gitu ya. Oke, jadi seperti itu tadi materi tentang induktansi diri ya, induktansi diri dan kemudian GGL induksi diri. Nah, jadi seperti itu penerapannya dalam soal. Nah, kemudian untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Jadi kita membahas tentang induktansi diri saja. Nanti pasti ada tugas ya. Ya, pastinya ada tugas. Nanti tugasnya kalian ngerangkum ya, merangkum materi yang sudah saya berikan pada hari ini. Jadi di video ini nanti kalian rangkum video ini. Kemudian tuliskan dalam kertas ya, nanti difoto dan kemudian dikirimkan seperti biasa di Google Formulir. Nanti saya sediakan untuk link pengumpulannya. Nah, jadi sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya yang kemarin di tugas pertama dan kedua juga dikerjain ya. Langsung dikerjain biar nggak numpuk di belakang. Biar kalian juga nggak kesusahan karena akhir bulan ini kalian udah UAS kan ya. Nah, jadi seperti itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.